Halo, apa kabar? Saya berharap Allah senantiasa menyertai kita. Tuhan sungguh baik kepada kita, di mana Dia telah memberikan kita anugerah keselamatan yang begitu besar, sebagaimana tercatat di dalam Yohanes pasal ketiga ayat ke-16. Saya yakin kita semua sudah sering mendengarnya. Karena kasihnya kita bersyukur. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia lahir melalui anak darah Maria. Dia dibaptiskan di Sungai Yordan untuk membasuh segala dosa kita, dan Dia naik ke atas kayu salib untuk membayar lunas hutang dosa seumur hidup kita, sebagaimana tercatat di dalam Yohanes pasal pertama ayat ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dosa dunia tentu saja termasuk dosa kita, dosa seumur hidup kita. Dia pada hari ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati setelah Dia disalibkan. Saya mengajak kita untuk senantiasa bersyukur atas kebaikan Allah kita, untuk percaya senantiasa, terutama di dalam karyanya, yakni di dalam baptisan, kematian, dan kebangkitannya. Itulah kebenaran Allah. Sebagaimana tercatat di dalam Roma pasal 1 ayat ke-16 sampai 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, inilah kebenaran Allah, yakni Yesus sendiri adalah kebenaran Allah. Dengan Dia disalibkan untuk membasuh dosa kita, dengan ditumpangkan tangan oleh Yohanes Pembaptis yang adalah wakil seluruh umat manusia, imam besar terakhir perjanjian lama. Dia disalibkan untuk mencurahkan darahnya dan
dengan kebangkitannya. Itulah kebenaran Allah yang telah menyelamatkan kita, sebagaimana tercatat di dalam Matius pasal ketiga ayat ke-15, bahwa Yesus dibaptiskan untuk menggenapi seluruh kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang Engkau berikan hari ini. Terima kasih untuk karya-Mu untuk menyelamatkan umat manusia, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk kasih-Mu yang telah menyelamatkan umat manusia dari dosa melalui kebenaran-Mu, yakni di mana di dalamnya terdapat Injil yang menyelamatkan semua orang yang percaya, sebagaimana tercatat di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Let us sing together. We are a chosen generation, a royal priesthood, a nation. He's a special people that He set from all our sins, from the gospel of the word and the chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. He's our special people, that He said one only, but one word, and love to save our souls. Chosen
Let us sing. Amen. It is finished. His baptizing as the representative on earth. He's the greatest man among all human beings. His name is John the Baptist. He who testified to the coming of our Lord in the last high priest of men. He is coming to the Jordan as the representative of heaven. He is only John Baptist. God bless.
Halo, apa kabar? Saya berharap Allah menyertai kita semua. Firman hari ini dari Daniel pasal keempat dengan judul Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Mari kita belajar bersama. Ayat pertama. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Ayat keempat. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nuzum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Ayat ke-8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsazar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu, inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian: di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Ayat ke-13. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring. Demikian katanya,
Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Ayat ke-19. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsazar, tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Belsazar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsazar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya atas seteru tuanku. Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuanku lah itu, ya raja, tuanku, yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang tuanku raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit, sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Halo, apa kabar? Saya berharap Allah menyertai kita semua. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat ke-10, dengan judul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Demikianlah firman Tuhan ayat pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami.
Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah firman Tuhan. Lord Jesus, promise all His word. He'll give you heaven and new earth to us all. My hope will be fulfilled on the day of Lord. My hope is dwelling in the holy Jerusalem. Glory of Father God, brighten the great city. Heavenly kingdom will be give to me. Glory and reverence, oh to my Lord Jesus. He'll give me the spring of water of life forever. Halo, apa kabar? Saya berharap Allah menyertai kita. Kita bersyukur atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang telah melindungi kita. Dia telah memberikan kita harapan. Nah, mari kita membuka firman dari Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-13. Judulnya adalah Imam Besar Perjanjian Baru. Ayat pertama. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu
untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka ayat ke-5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ayat ke-7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Ayat ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel dan sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikianlah firman Tuhan.